Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan Canda Pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang pemeriksaan perkara narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di video kali ini, dalam penjelasan hari ini, menjelaskan terkait masalah pemeriksaan perkara narkotika yang di luar ketentuan yang ada di KUHP, atau nanti kita akan membandingkan pengaturan dalam undang narkotika tersebut dengan undang-undang di KUHP maupun di dalam KUHP, sehingga kita akan lebih jelas, sehingga ke depan kita tidak memiliki pemahaman yang salah terkait masalah tersebut. Kita awali yaitu dari proses pemeriksaan perkara. Ini sebagaimana ketentuan pasal 74 Undang-Undang 35 tahun 2009. Yang pertama, perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan persekusi narkotika ini termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Dan proses pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana persekusi narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian gerasi pelaksanaannya harus dipercepat. Dari dalam pasal 74 ini, undang-undang mengamanatkan dari proses penyidikan sampai proses penuntutan, itu perkara narkotika dimohonkan untuk diprioritaskan, untuk didahulukan dengan perkara yang lain, sehingga pemeriksaan harus dengan cepat. Begitu juga dengan tindak yang saat pemeriksaan di persidangan, baik di pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, termasuk eksekusinya, dan dalam juga ketika ada permohonan gerasi juga harus ditentukan statusnya dan harus dilakukan dengan prioritas, yaitu untuk agar dilakukan dengan dipercepat pemeriksaannya. Kita lihat di sini ada kewenangan penangkapan dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 2009, yang di sini adalah kewenangan masalah kewenangan penangkapan ini diperluas, yaitu bahwa penangkapan ini dilakukan paling lama 3 kali 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Jadi di sini penyidik memiliki kewenangan untuk menangkap orang selama waktu 3 kali 24 jam. Dan penangkapan ini dapat diperpanjang paling lama 3 kali 24 jam. Artinya apa? Di sini seorang penyidik memiliki kewenangan menangkap orang selama 6 hari. Nah, coba dibandingkan dengan penangkapan dan pasal 19 KUHP. Di sini dalam penangkapan dalam pasal 19 KUHP itu paling lama adalah 1 hari. Jadi contohnya begini, untuk perkara narkotika, seseorang yang disangka dengan perkara narkotika tersebut, ini bisa dilakukan penangkapan selama 6 hari. Sedangkan untuk orang yang melakukan perkara pembunuhan, ini cukup dalam 1 hari bisa ditangkap, dan dalam jangka waktu penangkapan tersebut harus statusnya dijelaskan. Apakah orang ini jadi tersangka atau tidak, dan bagaimana prosesnya. Kalau tidak sebagai tersangka harus segera dikeluarkan. Sama halnya dengan tindak pidana narkotika, jika dia harus juga statusnya harus dijelaskan setelah masa penangkapan tersebut. Penyadapan, yaitu dalam pasal 77 sampai 78 Undang-Undang 35. Nah, penyadapan dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik. Jadi di sini seorang penyidik bisa melakukan penyadapan. Nah, penyadapan ini izin tertulis dari ketua pengadilan. Dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu yang sama, sehingga apabila di total penyadapan ini bisa dilakukan dalam jangka waktu selama 6 bulan. Nah, dalam keadaan mendesak, penyadapan ini tidak perlu izin tertulis dulu dari pengadilan. Namun setelah dia melakukan penyadapan dalam jangka waktu paling lama 1 kali 24 jam, penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan mengenai penyadapan. Jadi setelah dilakukannya, dia baru izin pada ketua pengadilan negeri untuk mengesahkan atau melaporkan terkait proses penyadapannya.
Ini juga untuk mengungkap di sini dengan ada pembelian terselubung dalam pasal 79. Nah, dalam mengungkap kasus narkotika dan digunakan teknik penyidikan, yaitu pembelian terselubung atau penyerahan di bawah pengawasan, dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Jadi, memang untuk menjebak atau mungkin untuk menangkap harus dilakukan proses pembelian. Nah, ini juga harus dengan izin atau perintah tertulis dari pimpinan. Penyidikan perkara narkotika di sini bahwa selain penyidik kepolisian dalam pemeriksaan narkotika dapat dilakukan dengan oleh atau di sini yang pertama adalah penyidik BNN, Badan Narkotika Nasional. Di sini dia juga sebagai penyidik. Yang kedua penyidik PNS atau pegawai negeri sipil. Nah, setiap penyidik memiliki kewenangan dan sebagainya tertentu dalam undang-undang. Tidak saya perlu jelaskan, mungkin akan saya jelaskan dalam video yang lain. Nah, sekarang di sini juga ada namanya perluasan alat bukti di dalam pasal 86. Yaitu selain alat bukti yang ditentukan dalam pasal 184 KUHP, ada perluasan alat bukti, yaitu yang di sini penyidik bisa mengambil yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, dan disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu. Jadi di sini bisa memberikan informasi elektronik. Nah, termasuk sekali lagi data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas maupun terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta rancangan foto dan sejenisnya atau huruf, tanda, angka, simbol, candi dan perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Di sini selain dari ada perluasan alat bukti, selain informasi elektronik juga data rekorder atau informasi elektronik, yang mana di sini memang dalam kejahatan narkotika itu karena extraordinary crime, proses transaksi juga untuk menghindari penangkapan itu sangat terorganisir, maka juga alat bukti yang digunakan lebih lengkap dan lebih luas dari alat bukti pada perkara yang lainnya. Sekarang bagaimana terkait harta tersangka atau terdakwa? Ini dikupas dalam pasal 797 dan pasal 98. Nah, untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan atau harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika. Nah, di sini hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa. Jadi di sini hakim bisa meminta terdakwa membuktikan hartanya, dari mana perolehannya, dari mana asal-usulnya. Mirip dengan pembuktian terbalik atau pembalikan pembuktian perkara ini untuk membuktikan terkait masalah harta benda dari terdakwa dan keluarganya. Sekarang ini terkait dengan pelindungan pelapor dalam pasal 99. Nah, di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Jadi di sini identitas pelapor itu harus ditutup atau dilindungi. Cukup disebutkan nama pelapor ketika memberikan keterangan di pengadilan. Nah, sebelum pemeriksaan di sidang dibuka, hakim mengingatkan pada saksi atau orang lain yang bersangkutan dalam perkara untuk tidak membuka identitas pelapor. Jadi di situ juga ditegaskan pada yang diperiksa di persidangan untuk tidak menyebut identitas pelapor. Perampasan barang bukti di sini diatur dalam pasal 101 Undang-Undang 35 2009. Nah, alat bukti atau barang yang dirampas adalah milik pihak ketiga yang beretikat baik. Pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut
kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama. Jadi apabila ada barang bukti yang dirampas tetapi ternyata milik orang pihak ketiga yang tidak tahu menahu, ini bisa mengajukan keberatan perampasan tersebut kepada pengadilan 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama. Nah, seluruh harta kekayaan atau harta benda hasil tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uangnya berdasarkan putusan pengadilan oleh mereka tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan yang pertama adalah pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan untuk upaya rehabilitasi medis dan sosial. Jadi ini dikembalikan lagi barang-barang yang dirampas atau dari tindak pidana narkotika untuk negara digunakan untuk pencegahan dan pemberantasan narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Sekarang terkait dengan penjatuhan hukuman. Nah, pelaku tindak pidana ini bisa orang perseorangan atau perorangan atau juga bisa berbentuk dalam korporasi. Nah, setelah itu juga ada proses profesi khusus sebagai subjek hukum, diantaranya nahkoda atau kapten penerbangan diatur dalam pasal 139, penyidik 140, Kepala Kejaksaan Negeri di dalam 141 Undang-Undang Narkotika, petugas laboratorium pasal 142 dan saksi yang tidak benar diatur di dalam pasal 143 Undang-Undang Narkotika. Di sini pidana diancamkan adalah pidana penjara dan pidana denda. Untuk khusus korporasi hanya berupa pidana denda, tidak bisa dijatuhkan pidana penjara. Pidana penjara hanya bisa dijatuhkan kepada pengurus korporasi. Untuk penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial. Ini ada pemberatan hukuman dalam narkotika diatur pasal 32 dan 144 Undang-Undang Narkotika. Yang pertama, bahwa percobaan atau permufakatan jahat dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan tindak pidana. Jadi, percobaan dan permufakatan jahat ini sama aja dengan tindak pidana sudah selesai. Coba dibandingkan dengan pidana percobaan dalam pasal 53 KUHP. Kalau dalam pasal KUHP, ini ancaman dikurangi dari sepertiga dari pidana pokok. Jadi apabila diancam pidana 9 tahun, mau percobaan, itu pencurian dalam keadaan pemberatan, kekerasan dan mencoba, percobaan, itu diancam dengan 9 tahun, karena baru percobaan, maka dikurangi sepertiga menjadi 6 tahun. Berbeda dengan narkotika, ketika mau percobaan ataupun sudah selesai, pidananya tetap sama dengan pidananya. Jika pidananya di atas 9 tahun, ya pidana percobaan juga sama, yaitu 9 tahun. Tindak pidana dilakukan secara terorganisir. Nah, ini pidana penjara dan pidana denda maksimum ditambah sepertiga. Jadi apabila dilakukan secara organisir, sama, yaitu sepertiga. Pemberatan tidak berlaku bagi yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup atau 20 tahun. Karena sudah pidananya adalah maksimal, maka tidak diberlakukan untuk pemberatan. Yang ketiga, pengulangan dalam jangka waktu 3 tahun. Pidana penjara dan pidana maksimumnya ditambah sepertiga. Sama ini ya. Ini juga sama, apabila dalam jangka 3 tahun setelah menjalani hukuman, dia masih ulangi lagi, maka ada pemberatannya. Di sini tidak berlaku untuk pidana maksimal. Pidana denda narkotika, ini diatur dalam pasal 148 Undang-Undang 35 tahun 2009. Apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Jadi di sini apabila dijatuhi pidana denda dia tidak bayar, ini bisa hakim menentukan dalam putusannya itu pidana penggantinya yaitu berupa pidana penjara dan di sini paling lama adalah 2 tahun. Nah, bandingkan dengan pasal 30 KUHP, jika dalam KUHP jika tidak bisa membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yaitu 6 bulan. Jadi apabila seorang narkotika itu dipidana penjara 4 tahun dan denda 800 juta, dia tidak dengan diganti pidana penjara penggantinya adalah
10 bulan, maka dia akan jika tidak membayar pidananya akan mengganti dengan selama 10 bulan menjalani sebagai pidana penjara sebagai pengganti pidana denda. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Semoga dengan adanya penjelasan dari kami tadi, para sobat diskusi hukum mengerti dan memahami terkait proses persidangan tindak pidana narkotika. Dan jika ada pertanyaan ataupun saran untuk channel diskusi hukum ini, silahkan disampaikan di kolom komentar. Semoga saran yang Anda sampaikan bisa membangun channel ini, dan pertanyaan yang Anda sampaikan akan kami coba menjawab di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.